lagi absen. Ayo, ya Will mana ada Will? Tania. Willy udah makan belum Will? Willy mana Willy? Udah katanya. Oke deh, selamat bersekutu. Tuhan berkati. Siap. Terima kasih Om. Ya, Yo. enjoy di sana. Yuk, mari. Oke, selamat malam adik-adik semuanya. Coba tes. Ya, monitor nggak? Dev, monitor Dev. Nah, Apa? Matthew, monitor Matthew. Ma- Ya, Apa? oke. Nah, oke, siap. Oke, baik. Hari ini tanggal berapa ya adik-adik? Tanggal 88 ya. Tanggal cantik ya hari ini ya. Gitu ya. Jadi kalau tanggal cantik berarti doanya harus semangat, penyembahannya harus semangat nih, gitu ya. Nggak juga sih, bukan kan tanggalnya juga ya. Oke, udah siap semua? Udah ready? Jangan ada yang ngantuk, jangan ada yang bobo. Siapa, siapa tahu hari ini hari yang bersejarah buat kalian semua, gitu ya. Oke, salam buat cici-cicinya juga yang sudah hadir, ya, Cicilian, Civel, Cinat, ya, semua ya. Yuk, kita mau siapkan hati kita yuk untuk eh, memuji Tuhan terlebih dahulu, ya. Ini ada pujian yang medley, jadi cukup panjang beberapa, tapi pujiannya gampang-gampang, ya. Jadi harusnya adik-adik boleh ikut bernyanyi di rumah, ya. Oke, yuk kita sama-sama ya, puji Tuhan ya.
Yuk adik-adik, mari kita semua bersatu di dalam doa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih malam hari ini kami boleh bersyukur kalau Tuhan yang terus menyertai hidup kami, Tuhan yang boleh memimpin hidup kami, keluar masuk kami, semua apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, kami bersyukur ya Tuhan. Biarlah malam hari ini kami boleh terus memuji dan melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Apapun yang hari ini sedang kami hadapi, kami selalu percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami semua. Sebentar ya Tuhan, kami mau menikmati juga bagian dari firman Tuhan. Berkatilah agar kami boleh sama-sama menikmati bagian firman Tuhan ini dan supaya kami terus bertumbuh di dalam firman Tuhan juga. Terima kasih ya Tuhan, berkati hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan kau pakai Cinat juga yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Pujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, untuk selanjutnya aku serahin ke Cinat ya. Dev, ayo Dev, wake up Dev. Kenapa, Dev? Udah amin, udah amin Dev, udah amin Dev. Yuk, siapin Alkitabnya ya. Halo. Yuk, siapin Ya, Alkitabnya ya Darren. ada Ya, Darren. good Darren, good boy. Yuk baca Dikit kok. Alkitabnya, Dev. Yuk siapin Alkitabnya Dev. Ya, Oke, Aku lihat dulu siapa aja. Oh, ada Matthew, ada Dev, sama RDA. Oke, Matthew, Alkitab udah Matthew. Udah, Dev juga udah. 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 Yang di Marcel and the Gang di Rumah Diana Badi sudah. Udah ya. Kali ini gantian ya. Biasa kan dari Rumah Diana Badi dulu. Kali ini gantian. Dari Dev ke Matthew, baru ke itu, ke Rumah Diana Badi. Oke? Matius pasal 28. Matius pasal 28. Udah deh. Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Sudah ketemu? Udah. Oke, baca Kak. Dev dari 16. Kesebelas pengikut kesebelas pengikut Tuhan kesebelas pengikut Yesus itu pergi ke bukit di Galilea 17, Matthew. sesuai dengan Hmm? yang diperintahkan Yesus kepada mereka. Oke, 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. 18. Siapa yang udah dapat? Langsung baca. Nah, oke. Cici mau tanya, di sini siapa yang pernah lagi malam-malam tiba-tiba mati lampu? Pernah ngalamin nggak? Pernah. Pernah.
Kalau pas lagi malam-malam, itu kan gelap ya. Terus mati lampu. Kelihatan apa-apa nggak? Nggak. Terus yang kita lakuin apa biasanya? Mencari bantuan, Bantuan apa? Cari bantuan atau cari cahaya dulu? cari cahaya. Cari cahaya. Mungkin kalau zaman sekarang mungkin nyalain handphone buat nyari senter, terus nyalain lilin. Mungkin gitu ya. Kalau zaman dulu kan belum ada handphone, belum terlalu Nyalain banyak, belum lentera, terlalu sering. ada. Pakainya lilin ya, yang paling gampang tuh lilin. Nah, begitu gelap-gelap terus kita nyalain lilin, apa yang terjadi? Gelap terus Terang kita nyalain dikit, keluar api, apa yang terjadi? Mulai ada ya. terang, ada cahaya, mulai bisa lihat ya. Itu lilinnya satu. Kalau lilinnya satu, langsung kelihatan semuanya atau baru kelihatan sedikit-sedikit? Sedikit-sedikit ya. Biasanya habis ada lilin satu, kalau ada lilin lain tambahin, tambahin, tambahin sampai akhirnya ruangannya terang. Nah, selain terang juga ada lilin itu rasanya apa? Hangat ya. Kalau lilin ya hangat ya. Kalau kita nyalain lilin pasti ada rasa anget-anget. Kalau kalau kepegang ya panas itu beda. Jadi lilin itu ada cahayanya, ada hangat. Nah, sama kayak lilin yang dinyalain yang waktu di ruang gelap gitu. Tuhan Yesus tuh mau supaya kita memancarkan terang Tuhan. Lewat apa? Lewat kasih. Kan Tuhan adalah kasih ya. Jadi Tuhan mau supaya kita menjadi terang buat orang lain. Nah, tadi yang kita udah baca tadi, Tuhan di ayat pasal 28, Titus 28 ayat 11 sampai 20 tadi, ada amanat agung. Amanat agung itu adik-adik tahu nggak apa itu amanat agung? Tugas yang sangat penting yang Tuhan kasih ke murid-muridnya. Amanat disebut amanat agung. Apa amanat agungnya ya? Tugas yang sangat penting. Tahu nggak Maria? Ayo, Maria jangan ngobrol. Tadi apa tadi tugas yang Tuhan kasih ke murid-muridnya amanat agung? Tadi siapa tuh yang baca ayat 19? Nah, kalau untuk jadi murid, kita harus apa? Harus kenal dulu nggak sama Tuhan Yesus? Harus kenal dulu ya, kalau nggak kenal gimana bisa jadi muridnya Tuhan Yesus. Jadi, dengan kata lain, Tuhan mau kita untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, yaitu apa? Tuhan Yesus telah lahir ke dunia, mati di atas kayu salib, dan bangkit untuk menebus dosa manusia. Itu ya, tugasnya kita ya, memberitakan kabar baik supaya apa? Supaya orang lain juga mendengar, mereka percaya dan diselamatkan. Ya. Nah, gimana caranya untuk memberitakan kabar baik ini mengerjakan amanat agung ini? Apakah adik-adik kan masih sekolah ya, masih kecil, masih sekolah. Apakah adik-adik harus tiba-tiba khotbah, berdiri di depan banyak orang, cerita tentang Tuhan Yesus? Apa harus kayak gitu? Adik-adik berani nggak kalau misalnya tiba-tiba disuruh, misalnya Om Entian bilang, yo adik-adik satu orang maju ke depan lagi Jumat ibadah umum, adik-adik suruh cerita tentang Tuhan Yesus, adik-adik berani nggak loh? Jawab tuh langsung dada-dada tuh. Mungkin mungkin kita belum bisa ya, belum berani seperti itu, tapi kita bisa mulai dengan cara yang sederhana, cara-cara yang simple. Ya, misalnya contohnya gimana? Lewat sikap kita, kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa? Kalau ada teman yang lagi sedih, bisa nggak kita hibur? Tuhan Yesus bisa misalnya lagi sakit, Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus bisa sembuhkan kamu loh. Terus kalian doakan teman kalian. Itu kan menunjukkan apa? Sikap kasih Tuhan ya, menunjukkan terang terang memberikan terang pada mereka gitu, mengenalkan tentang Tuhan Yesus, kita doakan teman kita itu. Terus misalnya jadi apa? Jadi teladan.
Coba contoh kalian, kalau menurut kalian jadi teladan yang baik itu di sekolah gimana? Di sekolah atau di rumah? Jujur misalnya ya, nggak bohong. Nah itu kan teladan ya. Kalau orang lain lihat, oh si Marcel nih anaknya baik, anaknya jujur, bisa dipercaya. Itu jadi terang nggak Marcel? Jadi terang ya. Misalnya Dev itu juga rajin belajar, sopan, nggak pernah kasar. Nah itu jadi terang nggak buat teman-temannya Dev, buat lingkungannya Dev? Jadi terang itu dengan seperti itu, dengan berbuat baik, dengan sifat kita yang baik, meneladani sifat Tuhan Yesus, itu juga kita juga secara tidak langsung kita apa? Menjadi terang ya buat orang lain. Kita juga menceritakan misalnya tentang Tuhan Yesus kepada teman yang belum percaya, belum kenal. Tuhan Yesus bisa lu menyembuhkan kamu lagi sakit, Tuhan Yesus aja di Alkitab menyembuhkan apa? Orang lumpuh, orang buta, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman. Itu juga salah satu cara kita apa? Menjadi terang, ya. Terus misalnya ada yang berbuat jahat sama kalian, sama adik-adik. Apakah adik-adik langsung dendam, langsung mau bales? Kalau bisa dua kali lipat atau tiga kali lipat balasannya gitu, apakah harus begitu? Enggak ya. Dengan adik-adik belajar sabar, adik-adik belajar mengampuni, itu juga cara adik-adik menunjukkan terang adik-adik kepada orang lain. Ya, jadi kita mau apa? Belajar apa tadi menunjukkan terang kita kepada teman-teman, kepada lingkungan kita. Kita mau supaya keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan pada kita, orang lain juga terima keselamatan itu. Mereka juga yang belum percaya boleh percaya, ya. Terus kita juga kalau misalnya adik-adik masih takut untuk bersaksi, adik-adik juga bisa apa? Berdoa. Minta apa? Minta supaya Roh Kudus yang kasih hikmat, yang kasih keberanian kepada adik-adik, ya. Kita mau apa? Tadi menjalankan amanat agung, yaitu mau memberitakan tentang Tuhan Yesus, keselamatan yang hanya ada lewat Tuhan Yesus kepada orang lain ya, supaya mereka yang belum kenal Tuhan boleh percaya dan diselamatkan. Nah, jadi adik-adik mau belajar untuk berani bersaksi ya, lewat perbuatan baik adik-adik, lewat cerita adik-adik tentang Tuhan Yesus, pengenalan adik-adik kepada Tuhan Yesus, kepada orang lain ya. Supaya orang lain tersebut juga bisa mengenal kasih Tuhan. Adik-adik jadi contoh hidupnya. Lewat kehidupan adik-adik bilang, oh iya nih ternyata orang yang kenal Tuhan Yesus itu sifatnya baik ya, baik semua ya, jujur ya, tidak pernah bohong, tidak suka bohong, tidak kasar. Wah, saya mau dong kenal sama Tuhan Yesus, saya mau dong berubah, saya mau dong jadi baik seperti kamu, misalnya gitu. Nah, itu merupakan salah satu cara yang simpel dan efektif ya untuk adik-adik ya. Oke. Jadi sampai di sini aja, Cici kembalikan ke Koriki ya. Oke, terima kasih di sini. Oke, supaya pada nggak ngantuk semuanya ya, coba sekarang masing-masing satu orang sebut contoh perbuatan yang bisa menjadi berkat bagi lingkungan kita. Contoh nih, contoh ya, Koko kasih contoh satu, misalnya membantu orang tua di rumah. Udah, jangan dipakai lagi yang itu, dan nggak boleh sama. Ayo, cepetan, satu orang satu. Kalau nggak selesai, ganti-gantian ngomongnya, nggak usah berebutan. Siapa duluan? Satu contoh perbuatan ya yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yuk, silakan. Siapa? Sebutin nama terus perbuatannya apa? Ya, Marcel. Ya, taat kepada orang tua. Oke, satu. Udah nggak boleh pakai lagi ya, taat ya. Taat, membantu nggak boleh lagi tuh. Membantu orang tua, taat nggak boleh. Oke, ada lagi. Kedua. Eh, ya, siapa? Siapa? Ntar membantu semua, membantu guru, membantu nenek menyeberang terus. Nggak boleh, pokoknya yang lain lagi. Harus kreatif. Apa?
Valdes. Oke, Valdes. Apa? Apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap apa nih? Jangan jangan gantung-gantung gitu. Harus jelas tanggung jawabnya untuk apa. Yuk, kalau nggak dilempar lagi nih. Itu aja yang Yang kehidupan simple. sehari-hari. Ya, nggak usah yang ribet-ribet. Tanggung jawab apa? Mengerjakan PR gitu. Nah, dibantuin tuh. Nggak bisa dipakai lagi ntar. Ayo, tanggung jawab apa? Ngerjain PR nggak boleh pakai lagi. Tadi udah dikasih. Ya, siapa lagi tadi? Dev ya? Ya, siapa? Ya, itu siapa tuh? Sebut namanya. Namanya siapa? Sebut, sebut. Misalnya, Daniel, Daniel, Daniel gitu misalnya. Valdes belum dihitung ya. Tadi masih gantung. Harus jelas tujuannya apa. Objeknya kepada siapa? Tanggung jawabnya. Ya. Oke, siapa lagi? Ya, Helen. Ya, apa Helen? Apa? Menguasai diri. eh Berat kali ya. Ya oke lah. Menguasai diri. Oke, berarti. Ya, apa? Jawab kok. Enggak. Pokoknya satu contoh perbuatan yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Gitu. Hmm, Tadi udah taat pada orang tua. Apa? Apa? Siapa sebut namanya? Maria, Maria. Oke, Maria apa? Mar, apa Mar? Apa? Oke, good. Bagus. Ya, jujur dalam mengerjakan kok. tugas. Yang jadi Nah, Melayani Matthew, berkat orang buat orang sakit. lain kan? yang jadi berkat. Yang jadi berkat buat orang lain. Hmm, Ambilin, ambilin buku guru yang jatuh misalnya. membantu itu ya tadi Iya, ya. kan jadi berkat buat orang Melayani lain. orang sakit. Ya, oke. Terus apa lagi tadi siapa? Aku Ya, Dev. Apa Dev? melayani orang sakit. Melayani orang sakit. Good, bagus. Apa lagi? Dev berhasil lewat. Dah. Terus Helen udah. Valdes? Ya. Apa? Ya, enggak itu nggak menjawab. Justru apa perbuatan yang menjadi teladan? Kita juga semua udah tahu menjadi teladan, tapi perbuatannya apa? Nggak boleh, harus spesifik. Apa, Aulia? Mengasihi teman-teman. Ya, oke. Ya, apa? Tidak membuat keributan. Nah, itu ya, baru clear. Siapa? Willy sama itu belum tuh. Willy sama Daniel sama Kania juga belum. Ayo, Maria Kania udah apa belum kan? Maria tadi? Maria udah tadi. Oh, udah ya. Jujur dalam mengerjakan tugas. Matthew. Jujur. Matthew udah tadi bantu Oh, Matthew udah. mengambilkan guru buku yang jatuh. Oh, itu salah Matthew. Siapa? Ya, siapa lagi? Ayo cepet, nggak pulang-pulang nih kita nih. Siapa? Beda. Taat dan setia tuh beda. Ya, oke. Diborong Apa? sama Marcel. Ya, iya, ya, ya, you know lah ya. Dia nggak apa-apa. Dia nanti abis ini dia mikir kok apa yang dia omongin. Daniel apa Daniel? Daniel apa Daniel? Apa? Hor- Hormat kepada orang tua. Udah mirip sih sama taat sama orang tua ya. Tadi ya. Iya. Cari lagi coba yang lain. Willy, Kania apa tadi Kania? Nggak ikut. Nggak apa-apa. Ikutan aja. Apa Daniel? Ya Daniel udah dibantuin tuh dapat bisikan tuh tadi.
Membantu apa? Ya. Apa Willy? Willy apa? Tidak apa? Tidak berlaku curang. Ya, oke. Kenapa Maria mau ngerubah, merevisi? Tidak, susah amat sih kata-kata kalian ini ya. Tidak Gantian. berdalih. Wede. Iya. Mengajak teman-teman ke sekolah minggu. Tidak, tidak berdalih. Apa itu tidak berdalih? Ya, ya, ya. Maria tidak Oke, berdalih artinya apa Maria? tidak berdalih. Aduh, Maria tidak berdalih itu bahasanya apa Maria? dalih. Apa apa Daniel ngomong apa Daniel terakhir? Jangan apa? Apa Daniel? Ja- Oh iya, oke, oke, oke. Good, good, bagus. Tepuk tangan dong buat semuanya. Oke, good, ya, Yeay, plok 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 plok. ya. Nah, iya makanya emang berdalih itu ber- Maria nih ngelempar isu tapi gantungin orang nih dia nih. Oke, baik, ayo adik-adik semua kita akan mengakhiri. Ada yang mau didoakan nggak? Dev, Matthew, ada semua yang mau didoakan? Siapa yang batuk, pilek? Daniel sama Willy ya. Ya nih cici-cicinya juga pada lagi pilek-pilek kayaknya juga nih. Roman-romannya nih. Gitu ya. Oke, hati-hati ya adik-adik ya, jaga kesehatan. Ini cuacanya memang lagi kurang bagus, jadi tolong perhatikan kesehatannya ya. Yuk, kita bersatu di dalam doa ya. Bapak di dalam surga, terima kasih hari ini kami boleh bersyukur Tuhan ingatkan kembali kalau Tuhan datang ke dunia ini memberikan terang, memberikan keselamatan bagi kami semua supaya kami tidak binasa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap pribadi Tuhan yang hadir di dalam hidup kami. Dan biarlah apa yang boleh kami terima, apa yang boleh kami lihat daripada Tuhan Yesus, biarlah itu menjadi terang yang memancarkan kasih dan kehangatan bagi sekeliling kami, bagi orang-orang di sekitar kami, baik keluarga kami, teman-teman kami, gereja kami, bahkan bangsa kami ya Tuhan Indonesia. Terima kasih ya Tuhan untuk kebersamaan dalam kami boleh memuji, menyembah Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Biarlah semuanya ini menjadi ucapan syukur yang besar, yang tak terhingga bagi Tuhan juga. Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini kami berdoa juga untuk adik-adik yang saat ini juga ada mengalami gangguan kesehatan, batuk, pilek. Kami berdoa, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan pemulihan, juga untuk para guru-guru juga yang mungkin kurang sehat, Tuhan juga terus berikan kesehatan, sehingga kami semua boleh tetap bersyukur sama Tuhan atas kesehatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Berkati juga untuk ibadah sekolah minggu, hari minggu nanti, Tuhan kiranya tolong agar setiap kami semua anak-anak sekolah minggu boleh terus bersemangat, bersukacita, antusias, dan juga untuk terus mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam hidup kami juga. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali beristirahat Tuhan. Jaga lindungi kami hingga kami boleh beristirahat malam hari ini dengan baik. Dan kiranya damai sejahtera, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kami semua, memimpin kami, dan juga terus memberikan kami kekuatan serta kesehatan juga. Pujilah namamu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami ucap syukur. Mari semua yang percaya sama-sama katakan, Amin.